Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfa Pratama dengan NIM 211333040 kelas KPI 4B. Di sini saya akan membuat video learning jurnal mingguan yang sudah diberikan oleh dosen saya, yaitu Bapak Adi Kusuma SIKOM MSI, terkait kegiatan mingguan yang sudah kita lalui bersama-sama di kelas. Baik, di video kali ini saya akan membuat video tentang mengenal perbedaan dan juga contoh dari artikel, makalah, opini, esai, feature, dan juga ada news. Yang akan kita bahas yaitu ada pengertian, karakteristik, jenis, dan juga contoh dan teknik penulisan dalam artikel. Yaitu di sini ada pengertian artikelnya sendiri. Artikel merupakan tulisan yang berisi pandangan individu yang juga membahas secara mendalam suatu isu tertentu yang juga sifatnya aktual dan kontroversial dengan tujuan untuk memberikan informasi, mempengaruhi, dan juga untuk meyakinkan. Artikel juga memiliki banyak jenisnya. Contohnya ada artikel redaksi yang artinya dibuat oleh redaksi dengan tema yang telah ditentukan menjadi isi penerbit. Selain itu juga artikel ini ada artikel umum. Artikel ini adalah tulisan yang ditulis secara umum dan juga dilihat dari fungsinya dan juga dilihat dari kepentingannya. Artikel ini juga dapat dibedakan menjadi artikel khusus dan juga ada artikel sponsor. Artikel khusus sama saja artinya dengan artikel redaksi. Dan redaksi sponsor merupakan artikel yang membicarakan atau memperkenalkan sesuatu. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis artikel, yaitu yang pertama ada artikel narasi. Artikel ini merupakan suatu cerita, berita, berisi fakta atau fiksi. Narasi ini juga merupakan suatu cerita yang terdapat peristiwa atau suatu kejadian dalam satu runtunan waktu. Dalam peristiwa itu ada tokoh yang menghadapi konflik. Selanjutnya di sini ada deskripsi, yaitu karangan yang isinya merupakan gambaran mengenai suatu hal atau kejadian, sehingga si pembaca seolah-olah dapat melihat, mendengar, atau merasakan kejadian tersebut seperti nyata dalam imajinasinya. Selanjutnya yang ketiga ada artikel argumentasi. Artikel ini merupakan karangan yang bertujuan untuk membuktikan kebenaran kesimpulan dengan data yang ada atau sesuatu pendapat ataupun bisa lewat bukti. Selanjutnya yang keempat ada artikel persuasi. Artikel ini karangan yang bertujuan agar mempengaruhi si pembaca untuk berbuat sesuatu. Pengarang juga berharap dapat mengimbau agar pembaca dapat melakukan hal-hal yang positif sesuai dengan isi karangan yang sudah dibuatnya. Selanjutnya di sini ada teknik dalam penulisan artikel. Sebelum menulis artikel, seorang penulis perlu memiliki perencanaan yang sangat tepat sehingga artikel yang ditulis itu menjadi menarik dan juga enak dibaca. Di sini juga ada teknik dan juga tahapan penting dalam penulisan sebuah artikel. Itu yang pertama ada profil. Penulis artikel diharuskan untuk menyertakan profil singkat tentang diri mereka. Tidak perlu terlalu panjang, cukup 1 atau 2 kalimat. Selanjutnya ada topik. Topik yang diangkat dalam tulisan seharusnya sesuai dengan keahlian penulis, karena umumnya media hanya menerbitkan artikel dari orang yang ahli di bidangnya. Selain itu juga pemilihan tema akan membatasi agar tulisan tetap terarah dan juga tidak menyimpang. Selanjutnya ada kerangka tulisan. Setelah menentukan tema yang menarik, spesifik dan juga berkualitas, langkah selanjutnya adalah menyusun kerangka tulisan. Kerangka tulisan ini merupakan suatu rencana yang menggambarkan poin-poin utama dari sebuah karya tulis yang menyeluruh. Selanjutnya yang keempat ada judul yang menarik. Langkah selanjutnya ialah menciptakan judul yang menarik.
Dan proses ini juga memerlukan waktu serta sedikit kerja keras, seperti dengan mengkaji karya orang yang ahli, mengamati majalah, ataupun dengan mendalami buku-buku yang ada. Langkah selanjutnya yaitu menulis pembahasan. Pada bagian ini kita dapat membahas topik secara lebih mendalam, jelaskan isu yang perlu kita bahas, dan juga jika diperlukan, bandingkan dengan isu-isu yang lainnya. Selanjutnya yang terakhir ada penutup. Kerangka utama terakhir dalam sebuah artikel yaitu penutup. Bagian ini umumnya berisi kesimpulan dari isi tulisan secara keseluruhan. Selanjutnya di sini ada pengertian, ciri-ciri, dan juga sistematika dalam makalah. Yaitu di sini ada pengertian makalah sendiri. Makalah ialah salah satu bentuk tulisan ilmiah yang menganalisis isu tertentu berdasarkan studi literatur ataupun penelitian lapangan. Di sini juga ada ciri-ciri dalam khusus makalah. Itu yang pertama, informasi yang diterapkan memiliki tingkat validitas yang tinggi dan juga analisis serta penafsiran harus bersifat objektif. Selanjutnya, makalah tersebut harus mampu mencerminkan integritas ilmiah dari si penulisnya. Selanjutnya, ada makalah harus menggunakan bahasa yang lugas, ringkas, sederhana, dan juga sangat akurat. Yang terakhir, makalah harus disusun dengan sistematis dan juga komprehensif. Selanjutnya di sini ada pengertian opini. Opini merupakan jenis tulisan yang berisi gagasan, ulasan, ataupun kritik terhadap persoalan yang berkembang di dalam masyarakat. Selanjutnya di sini ada macam-macam opini. Macam-macam opini ini juga dapat dibagi dalam beberapa bagian. Yaitu yang pertama ada pemikiran, ada harapan, tanggapan, ide, gagasan, atau usul, saran ataupun kritik. Di sini juga ada struktur dan juga cara membuat karya tulis opini. Yaitu yang pertama struktur karya tulis opini, yaitu ada menentukan ide. Yang kedua ada buat judul opini. Yang ketiga buat paragraf pembuka. Selanjutnya ada isi opini. Dan yang terakhir paragraf penutup. Selanjutnya di sini ada pengertian esai. Esai merupakan salah satu bentuk tulisan yang menggabungkan fakta dan juga opini. Esai juga lebih bersifat subjektif sesuai dengan cara pandang penulis yang analisis. Di sini juga ada cara membuat esai, yaitu yang pertama menentukan topik. Tujuan dari penulisan sebuah esai bisa berbagai macam. Esai untuk mendapatkan beasiswa berbeda-beda dengan esai yang bersifat akademis. Tahapan ini juga bertujuan untuk mempermudah proses penemuan ide serta menentukan struktur esai yang akan ditulis. Selanjutnya, menentukan tema ataupun tujuan. Tema dalam sebuah esai umumnya berkaitan dengan suatu isu yang perlu dicari jalan keluarnya. Pilihan tema sebaiknya didasarkan pada apa yang kita ketahui, disukai, ataupun dikuasai oleh si penulis. Selanjutnya, kalau sudah membuat kerangka tulisan ataupun referensinya. Yang terakhir, yaitu mengembangkan tulisan sesuai struktur. Gagasan atau pemikiran dalam sebuah esai yang baik dan benar harus disusun mengikuti format esai yang telah ditentukan, sehingga informasi dapat disampaikan dengan jelas dan juga mudah dimengerti oleh si pembaca. Selanjutnya di sini ada pengertian feature. Feature adalah salah satu karya penulisan pendapat yang ringan dan subjektif mengenai objek tertentu, umumnya tidak berkaitan dengan berita. Di sini juga ada karakteristik feature, yaitu yang pertama ada faktual. Faktual berisi fakta yang objektif, benar dan juga akurat. Selanjutnya informatif, yaitu memberitahu atau menyampaikan informasi kepada pembaca. Selanjutnya rekreatif, yaitu menghibur dan membangkitkan emosi si pembaca. Selanjutnya ada ringan, yaitu menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan juga tidak membuat pembaca
kerut. Selanjutnya ada kreatif, yaitu menggunakan tema, angle, ataupun fokus yang tidak biasa. Selanjutnya ada subjektif, fakta yang diambil boleh berdasar sudut pandang penulis, tetapi tetap harus netral dan juga tidak memihak satu pihak. Di sini juga ada jenis-jenis feature. Feature juga dibagi menjadi beberapa jenis, antara lain ada feature berita, perjalanan, wisata, budaya, sejarah, profil, dan juga kuliner. Mungkin video singkat kali ini kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.